Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Roh Kudus, Roh kebenaran. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 8 dan 10. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tinggal dalam kegelapan. Tidak ada jalan untuk menemukan kebenaran. Pikirannya semata-mata hanya untuk mementingkan dirinya sendiri, kesenangannya sendiri. Bahkan ketika sang terang itu telah datang ke dalam dunia, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan lebih memilih hidup menurut keinginan dagingnya. Raja Daud pernah mengatakan, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan menyatakan, "Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku." Memang tidak mudah bagi kita untuk menjauh dan melepaskan diri dari ikatan dosa yang telah membelenggu kehidupan kita. Tanpa adanya pertobatan yang sungguh, kita akan selalu mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat iblis. Roh Kudus datang untuk menolong manusia, menginsafkan manusia akan dosa yang membawa mereka kepada kebinasaan. Roh Kudus yang akan mengajar manusia untuk menyadari bahwa dia perlu seorang juru selamat. Roh Kudus menginsafkan manusia dan memberikan pengertian bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati bagi dirinya dan telah bangkit dari antara orang mati, dimuliakan oleh Tuhan dan kini diberikan kuasa atas segala sesuatu. Tuhan Yesus memang telah naik ke surga, tetapi Roh Kudusnya diberikan kepada manusia dan Ia yang akan memimpin manusia ke dalam segala kebenaran, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, hanya satu yang harus kita lakukan, yaitu taat melakukan kehendak Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran.
Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Bukalah hatimu, izinkan Roh Kudus mengajar kita secara pribadi, dan sedikit demi sedikit kita akan melihat hidup kita diubahkan oleh Tuhan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Bapa, kami bersyukur kepadamu, Roh yang Engkau berikan kepada kami, Roh yang mau menuntun kami dengan sabar, membimbing kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga kami boleh melihat karya Tuhan mengerjakan kehidupan kami. Hidup kami diubahkan, hidup kami boleh mengalami kelahiran yang baru, satu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan kami di masa lalu. Terus kerjakan hidup kami Tuhan, supaya dari hari ke hari hidup kami diubahkan menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya, amin. Ketika Roh Kudus memimpin hidup seseorang, maka Roh Kudus akan memimpin pikirannya, emosinya, kehendaknya, dan seluruh hidup pribadinya. Karena itu, izinkan Dia memimpin seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.